Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang dashcam di DPI Z40 atau Z40 seperti di kedua video gue yang sebelumnya. Kalau di video bagian pertama gue udah bahas tentang unboxing dan penjelasan tiap-tiap menunya. Dan di video bagian kedua gue udah bahas gimana cara pasangnya di mobil. Nah, di video yang ketiga ini gue bakal bahas gimana cara penggunaan aplikasi di DPI di smartphone dan juga cara supaya bisa menggunakan fitur yang namanya Sense Reality supaya tampilan dari hasil rekaman dashcam itu bisa kayak game balap ini. Nah, jadi nama fiturnya itu Sense Reality 2.0. Jadi ini memanfaatkan data-data yang dikumpulkan lewat GPS-nya. Jadi ini hanya bisa digunakan di DPI Z40 yang punya fitur built-in GPS. Karena ada juga yang non-GPS. Nah, pertama kali teman-teman perlu download dulu aplikasi DPI. Aplikasi DPI ini bisa teman-teman download baik di Android maupun di iOS. Untuk koneksi awal gue bakal demoin di versi Android-nya. Setelah di-download, kita buka aplikasi DPI-nya, dan ini teman-teman pilih yang while using the app. Ini pilih yang allow. Setelah itu teman-teman pilih yang device di bagian bawah, dan kemudian pilih yang add new device. Selanjutnya pilih yang screen dashcam, dan kemudian klik next, connect to Wi-Fi. Teman-teman aktifin Wi-Fi di handphone teman-teman, kemudian connect ke Wi-Fi dashcam-nya. Biasa nama Wi-Fi-nya itu awalnya di DPI Z40 dan belakangnya itu 4 angka random. Untuk password default-nya itu 1 sampai 0. Kemudian teman-teman tinggal tunggu connect dan kembali lagi ke aplikasi di DPI-nya. Kalau udah berhasil bakal muncul connected. Nah, ini teman-teman pilih cancel aja. Dashcam ini udah mendukung kodek H265, tapi biasanya hasil rekamannya kalau di format H265, nanti waktu di play dan playernya itu belum support H265, ini bakal perlu di-convert dulu. Teman-teman klik icon yang ada di kanan atas untuk masuk ke kamera settings. Ini dia beberapa settings yang bisa diatur lewat aplikasi di DPI. Tapi karena dashcam di DPI Z40 ini udah punya layar, jadi sebetulnya beberapa settingan itu bisa di-setting langsung lewat dashcamnya tanpa harus buka aplikasi ini. Dan untuk detail tentang settingan-settingan ini udah gue bahas di video yang bagian pertama. Jadi teman-teman kalau misalnya ada fungsi yang belum jelas, mungkin teman-teman bisa balik lagi nonton video bagian pertama. Oh ya, untuk settingan yang H265 encoding itu gua off-kan ya, supaya lebih kompatibel waktu di play-nya. Memang kodek H265 ini punya kelebihan bakal lebih menghemat storage atau media penyimpanan. Melalui aplikasi DPI ini kita bisa ubah nama Wi-Fi dari dashcam-nya dan juga mengganti password Wi-Fi dari dashcam. Kalau misalnya teman-teman sewaktu-waktu lupa passwordnya, sebetulnya bisa dicek lewat layar dashcam. Nah, untuk aktifin fitur Sense Reality-nya, teman-teman tinggal geser aja slider yang ada tulisan Recheck Data After Download. Sebetulnya fitur Sense Reality ini menggabungkan antara data-data GPS, G-sensor, dan juga 3-axis gyro sensor. Makanya dari sini bisa kita tahu kecepatan kita berapa. Kemudian di petanya juga ini harusnya bisa dilihat sih, cuman karena ini gua tesnya di kondisi mobilnya diem, jadi datanya kosong kayak gini. Jadi cara menggunakan fungsi Sense Reality secara singkatnya itu, kita download dulu footage originalnya, nanti baru ditambahkan data-data itu dari GPS tadi, G-sensors dan 3-axis gyro, itu nanti di compile jadi satu video yang punya tampilan
kayak game balap. Nah, untuk lebih jelasnya gue bakal jelasin di aplikasi yang versi iOS. Karena entah kenapa ini hasil dari Sense Reality yang di versi Android itu gambarnya jadi gepeng. Nanti bakal gue tunjukin di belakang. Nah, untuk di iOS juga sama. Pertama kali teman-teman aktifin dulu Wi-Fi, kemudian connect ke Wi-Fi dashcam-nya. Ini nama Wi-Fi-nya udah gue ganti ya. Setelah connect Wi-Fi-nya, kita buka aplikasi di Pi-nya. Untuk yang save trip data to cloud, gue cancel. Selama kita buka aplikasi ini, walaupun terhubung ke Wi-Fi handphone, ini bakal terus merekam. Untuk switching antara kamera depan dan kamera belakang, teman-teman bisa klik icon yang ini. Untuk yang menu capture itu bakal muncul hasil-hasil capturean. Dan kemudian yang emergency itu, seperti yang udah gue jelasin di video bagian pertama, ini video-video yang waktu ada getaran atau guncangan. Untuk melihat hasil rekaman dashcam-nya, teman-teman tinggal geser aja slider dari timeline ini. Nah, ini ada tanggal dan jamnya, teman-teman tinggal pilih aja mau bagian mana yang teman-teman lihat. Nah, selanjutnya untuk ngedownload rekamannya itu ke handphone kita, teman-teman tinggal klik aja icon yang ada tanda panah ke bawah ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal tentuin ini video yang mau dipindahin itu durasinya mau berapa lama. Minimalnya itu 5 detik. Ini bakal gue coba untuk mindahin video selama 30 detik. Kalau misalnya udah beres, teman-teman tinggal klik aja yang complete. Tungguin aja sampai proses savingnya itu selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai, bakal tampilannya kayak gini, teman-teman pilih yang exit aja. Sekarang kita mau coba ambil footage, tapi kali ini footage dari kamera belakang. Caranya sama aja, teman-teman tinggal slide timeline yang ada di tengah itu. Selanjutnya teman-teman tinggal tentuin aja mau ngambil videonya itu mulai dari mana. Kemudian kalau udah, teman-teman tinggal klik icon untuk download yang ada tanda panahnya itu untuk mendownload footage-nya ke handphone teman-teman. Sama kayak tadi ya, untuk download itu minimal 5 detik. Untuk fungsi Sense Reality ini hanya bisa digunakan pada footage hasil kamera depan. Untuk kamera belakang itu nggak bisa. Kali ini gue mau coba ambil footage selama 1 menit. Setelah gue beres, gue tekan icon yang complete. Selanjutnya gue bakal coba ambil footage lagi, tapi kali ini gue cari footage yang kebetulan di depan mobil gue itu ada mobil lain. Karena gue mau tes untuk yang fungsi Sense Reality-nya itu. Nah, ini dia gue ambil footage selama 50 detik. Nah, setelah footage original dari dashcam-nya udah di-download ke handphone kita, sekarang kita tinggal buka di local album. Kemudian kita pilih video mana yang mau kita tambahin fungsi Sense Reality. Contohnya video yang ini ya. Nah, teman-teman tinggal tungguin aja, itu ada SR data loading. Teman-teman tungguin sampai lingkaran yang di sebelah kiri itu full. Nanti kalau lingkaran di sekeliling slider SR-nya itu udah berubah jadi warna biru, nanti bakal muncul tulisan SR data is complete. Selanjutnya teman-teman klik icon share yang ada di bawah. Di layar ini teman-teman bisa ubah SR style-nya, kalau gue sih pilihnya yang klasik. Teman-teman juga bisa nambahin background musik. Nah, untuk yang crop ini teman-teman tentuin bagian mana aja yang mau teman-teman share. Ini maksimalnya itu hanya 30 detik. Nah, kalau misalnya udah beres, teman-teman tinggal klik OK yang ada di kanan atas dan tunggu proses creating video klipnya sampai 100%.
Yang selanjutnya teman-teman tinggal pilih aja yang save it to phone album. Dan teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau udah teman-teman tinggal klik aja exit yang ada di kanan atas dan kemudian pilih yang exit. Selanjutnya kita mau coba apply ke video yang lain. Ini gue pilih video yang lain dari local album. Dan sama seperti yang tadi, kita tunggu dulu sampai share data loadingnya itu complete. Kemudian teman-teman klik icon share yang ada di bawah. Tentukan bagian mana yang mau di-share dan klik OK. Tunggu prosesnya sampai beres 100%. Dan sama seperti tadi, teman-teman tinggal klik aja save it to phone album. Tunggu sampai 100%. Dan udah jadi datanya bakal ada di galeri handphone teman-teman. Oh ya, di sini teman-teman bisa masuk ke app settings dan ini ada beberapa setting yang teman-teman bisa rubah. Dan ini dia contoh hasil footage yang udah ditambahin fitur Sense Reality. Di sini infonya cukup lengkap ya, walaupun menurut gua sih nggak akurat banget. Di sini bisa nunjukin kecepatan mobil yang ada di depan kita dan juga jarak mobil tersebut dari mobil kita. Untuk motor sayangnya belum bisa terdeteksi. Untuk informasi kendaraan kita, di sini juga cukup lengkap, yaitu ada speed yang di kiri itu kecepatan mobil kita, kemudian G-force dan altitude. Altitude itu ketinggian dari tanah yang kita lewati. Dan di kanan atas itu ada GPS. Nah, ini untuk malam hari juga, kecepatan kendaraan di depan dan jarak dengan kendaraan di depan itu bisa kedeteksi juga. Nah, ini karena jalan yang gue lewati ada garis jalannya. Di sini ada panduan juga supaya kita tahu kalau misalnya kita pindah jalur atau keluar jalur itu bisa kelihatan dari sini. Nah, ini gue coba juga di footage waktu gue lewat jalan tol. Jalan tol pastinya ada garis jalan dan di sini ada panduan untuk garis jalannya. Mungkin kalau kedepannya ini dikombinasi dengan fitur ADAS, ini bisa membantu juga. Jadi kalau misalnya kita keluar jalur, mungkin nanti bakal ada warningnya. Dan juga kalau misalnya jarak dengan kendaraan di depan itu udah terlalu dekat, bisa juga muncul notifikasi atau warning. Tapi gue sendiri juga kurang tahu untuk pengembangan kedepannya dari DiDi-Pi-nya bakal ada fitur ADAS atau enggak. Tapi overall gue sangat puas dengan hasil rekaman dan juga fitur dari Dashcam ini. Dan sebelum beli pastinya gue udah bandingin dengan merek-merek kompetitornya. Dan yang gue temuin untuk kamera belakang tetap DiDi-Pi Z40 ini yang terbaik untuk saat ini dan di kisaran harga segini. Oh ya, ini ada tambahan sedikit, kalau misalnya microSD dari Dashcam-nya teman-teman konekin ke komputer via card reader, ini dia formatting atau daftar folder dari memory card-nya. Untuk di folder yang 200 video, ini ada 3 folder. Yang pertama folder backup, ini isinya video rekaman emergency. Kemudian yang front itu hasil rekaman kamera depan, dan yang rear itu hasil rekaman kamera belakang. Selanjutnya untuk folder yang 201 foto itu isinya 3 folder lagi. Yang pertama front itu hasil foto kamera depan, yang rear itu hasil foto kamera belakang, yang TMP itu hanya folder temporary. Untuk folder yang 202 thumb ini kayaknya isinya cuma thumbnail doang. Selanjutnya folder yang 203 GPS ini isinya data-data GPS. Nah, ini untuk hasil video kamera depan. Ini kalau misalnya rekaman 1 menit itu besarnya kira-kira 143 MB. Jadi untuk 7 file rekaman durasi 1 menit aja itu udah makan tempat 1 GB. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai memory card sama kayak gua 128 GB dan dipakai hanya untuk rekaman kamera depan, itu total bisa ngerekam selama 15 jam.
Dan ini untuk yang kamera belakang, karena resolusinya lebih kecil, 1080p, maka file per 1 menitnya juga lebih kecil, yaitu ada di kisaran 61 MB. Jadi kurang lebih rekaman selama 16 menit itu jadinya 1 GB. Jadi mungkin kalau dikombinasiin rekam depan dan belakang itu untuk kartu memori 128 GB mungkin bisa muat sekitar 7 jam ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.